ngedate sama anaknya, malah kecantol sama ibunya. Mana lebih enak? Welcome to Podcast Fiesta Skidi Papap. Yes. Podcast yang berisi seputar dunia inap menginap. Bersama saya Sarah Tobing dan sebelah saya rekan saya Onadio Leonardo Alberto Empranta. Kamu dari luar negeri ya? Iya, luar negeri. Dari mana? Saya Kolombia. Kolombia. Kenalin. Hai. Filipina. Oke. Kelihatan. Jadi kita berdua di sini sebagai Minfest ya, Bo ya. Yes, gitu yes. kan. Mimin Fiesta Kondom yang bakal dengerin segala keluh kesah dan apapun itu di dunia percintaan, perlendiran yang kayaknya tuh nggak bisa kamu ceritain ke siapapun, tapi ke kita berdua bisa. Bisa banget. Bisa banget. Dan disclaimer, ini katanya titipan produser, kita nggak ngajarin apa-apa ya. Kita juga di sini masih aku sih masih belajar gitu. Nggak tahu kalau kakak Ona. Aku udah lumayan belajar juga kok. Gitu. Yes. Jadi kita sama-sama saling belajar, saling mengedukasi. Semoga podcast ini isinya teh bermanfaat gitu cenah ya. Cenah tuh. Cenah ya gitu. Apalagi Yes. sekarang mah hubungan tuh udah aneh-aneh ya Bun ya. Kayak apa sih aneh-aneh zaman sekarang anak muda tuh, gue bingung deh. Nggak tahu Bun, gue kadang-kadang nih ngelihat anak-anak umur 16 tahun nih masih pakai putih abu-abu, udah ngerti soal FWB, Kak. FWB itu apa sih? Friends with Bismillah. Ah. Canda. Friends with benefit gitu. Friend with benefit. Oke. Waktu kamu Itu kalau orang yang nggak ngerti friend with benefit itu kayak apa sih? kayak kita temenan tapi kita tuh ada kayak Benefit masing-masing. saling membantu gitu. Maksudnya saling bersedekah gitu. Iya, saling tukar DNA. Oh, DNA. Oke. Cairan DNA. Oh, cairan DNA. Mungkin kamu waktu sekolah dulu ada mengenal istilah-istilah kayak gini gak sih, Nat? Friend with benefit. Iya. Kalau gue dulu lebih ke with benefit. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya benefit kita bayar, kita pakai deh. Oh gitu. Jadi zaman sekarang buat lu agak kaget juga gak sih anak-anak kecil, bukan anak kecil ya, maksudnya anak-anak yang baru ngeletek gitu ya, terus tiba-tiba udah ngerti begituan gitu. Aku sih agak kaget ya. Well, I don't know, it's back to you. Lo kaget gak? Gue agak lumayan kaget sih, karena waktu gue sekolah dulu gue ngerti cuma tajos gitu-gitu. Oke. Kalau kamu dulu pas sekolah udah ngerti begituan umur berapa? Kalau gue sih pada zaman itu ya bocahnya nih. SMA kali ya. Maksudnya gue baru tahu apa namanya sebuah circle pas gue SMA. Maksudnya ngomongin seks, ngomongin meletek baru jadi remaja, baru tahu baru nonton film dewasa itu gue SMA sih. SMA gue. Serius lu? Iya, gue sampai culun soalnya gue. Sumpah SMA baru ngeliat itu telanjang gitu apa di film. Ya pas SMP kan lu kan belum ada internet, belum segininya ya. Iya. Paling beli majalah-majalah yang tahu nggak lo? Ini tuh ini itu SMP. Kalau zaman sekarang kan kayak lebih bisa buka HP, bisa lihat. Kalau zaman kita kan masih zaman majalah ya, jadi masih nggak segini kayak sekarang lah gitu. Gue punya satu cerita nih dulu Nat ya. Gue tuh tahu bokep tuh gue dari SD. Bener, lu tuh rusak ya kok. Enggak anjing, bukan. Anak SD mana nontonnya bokep? Kita mah Doraemon. Bukan, gue tuh penasaran gitu kan, itu juga pelajaran juga, Bo. Dulu waktu gue kelas 4 SD tuh gue baru ngerti bahwasannya hamil tuh bukan dari gara-gara kita titipan dari Tuhan. Dari mana tuh titipannya? Ternyata kita harus melakukan hubungan itu dulu, suami istri dulu baru dapat anak. Gue dulu ngertinya, oh lu dikasih anak tuh titipan dari Tuhan. Ternyata pas kelas 4 SD itu gue baru tau, oh ternyata begini tutorialnya begitu. Oke. Dari kelas 4 SD. Tapi bukan berarti itu bukan titipan dari Tuhan. Oh iya. Maksud gue, you need to have sex. Iya. And then duar gitu ya. Iya begitu. Kalau dulu kan gue ngerasa kayak nih di download nih gitu-gitu. Lu pikir kayak miracle yang anak gitu. Enggak dong. Dari langit gue gitu. Dulu dong. Kan saya masih kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi dari kelas 4 SD itu saya sudah belajar, oh ternyata harus dulu. Boleh ngomong jorok gak sih? Nggak tahu deh. Nggak, tapi kelas 4 SD itu lu udah berpikir kayak gitu ya? Kalau gue sih dulu tuh mau dibeliin mainan apa ya gitu. Kalau lu enggak ya?
Ada juga pikiran kayak gitu mau dibeliin mainan apa, cuma itu kan di rumah. Itu juga itu ya, dildo kan? Coy, Enggak ya? coy. Oh enggak dong, Belum gitu. Oke. Cuma kalau di sekolah entah gara-gara gue pergaulan orang pinggiran apa gimana, apa namanya, penyebaran bokep tuh sangat luas gitu. Oh, oke, bokepersnya banyak. Bokepersnya banyak banget Ya, dari ya, ya. bluetooth yang ditempelin tuh, kayak gitu kan. Boy ada barang baru nggak boy gitu kayak Nah, jual beli oke, organ oke. tubuh. Oke, gitu, ya kan? oke. Dari friends benefit tadi kita bahas, sekarang body. Wah, Apa yang lu tahu? gue kebetulan culun sih, gue akuin gue tuh bentuknya aja sok nggak culun. Cuman gini, gue tuh punya mantan cuma 4. Sekarang Gue umur gue juga kok 4. enggak, lu 40 kali. Iya gila lo, beneran. Kalau gue umur gue sekarang 30 pas nih. Dari berarti dalam 30 tahun hidup gue tuh selalu pacaran 3 tahun. Sama. Enggak, lu mah enggak ya? Beneran kita mah anaknya setia nggak aneh-aneh. Oh, oke. Gue untuk pengalaman body gue nggak punya sih. Gue kebanyakan yang gue love dulu. Sama banget. Bukan yang ketemu belarakan terus ya pernah sih 1-2. Cuman gue sadar nggak? Apa? Sadar nggak? Itu juga lupa gue. Under substance lah ya. Cuma maksud gue kebanyakan body gue adalah gue kenal dulu baru gue. Oke. Bukannya kan ada juga tuh belarakan tuh. Wah, ayo berangkat. Enggak, gue bukan yang kayak gitu sih. Oh gitu. Kalau sekarang tuh emang begitu bang. Banyak body ya. Iya. Jadi berteman untuk. Iya. Oh banyak ya? Banyak. Iya ketinggalan zaman ya. Begitu. Iya gitu. Kayak kok lu apa namanya baru kenal sama dia sekali kok udah ngemprut gitu. Oke. Kadang-kadang gue juga gitu sih, kayak lu ada hilaf-hilafnya dikit. Ada gitu kan? Ada. Cuma kalau misalnya ada beberapa dari teman gue tuh circle-nya bener-bener mereka mencari di satu aplikasi. Ya gitu, tujuannya adalah untuk saling menukar cairan DNA. Oh, gitu. Sekarang udah era itu ya. Gue sih nggak begitu merasakan era itu. Kalau gue di era gue ya masih jatuh cinta dulu. Nggak juga sih, bohong. Maksud gue lebih ke ini kalau pengalaman pribadi gue ya. Gue suka dulu baru. Oke. Kalau nggak gue susah. Kalau gue yang langsung kecuali dia melintir banget kayak Kim Kardashian, berangkat gue langsung hari ini juga. Oke. Cuman kalau yang body yang langsung gitu gue nggak begitu intuit sih. Iya gue juga. Karena gue mikirnya penyakit, makanya gue selalu pakai kondom. Fiesta. Wah banget lah. Keren gitu. Asik gak gue tiba tuh masuknya. Bridgingnya masuknya enak. Mantep ya, halus gitu. Halus. Gue juga nggak yang tiba-tiba harus ketemu sama stranger di mana, terus lu di toilet apa gitu. Sekarang banyak banget Bo, tiba-tiba. Di toilet. Iya Bo. Toilet tuh jongkok lagi. Lu bayangin kalau jongkok gimana tuh ya? Iya gitu. Nah sekarang gue bilang dia, lu dapet toilet jongkok, tapi lu udah suka banget sama nih cowok nih, tipe lu udah hot banget nih. Tapi dapet toilet tuh jongkok. Pakai gaya apa tuh lu? Berdiri. Oh berdiri. Kayak cicak. Kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang makin kesini tuh orang makin membuat seks itu adalah sekedar kegiatan. Oh kayak senam gitu ya. Aktivitas sehari-hari gitu Bun. Kalau gue kan nggak menganggap seks itu adalah hal yang sakral gitu Bu. Meskipun tampilan kita kayak begini, kita mah anaknya lemah, culun sama kayak ente. Culun kan? Gitu. Ini kadang lu Bun, kadang ente ya. Lu orang condet tuh gimana ini? Iya gitu say. Jadi kalau ngomongin one night stand lu gimana? Lu sering nggak? Lu mah iya ya. Enggak. How old are you sih by the way? 28. Oh. 28. Jadi kita beda-beda tipis lah ya gitu. Tapi one night stand buat lu itu pengalaman yang sering nggak dulu? Ini kita ngomongin teenage deh. Berjaya gitu ya. Oh iya masa-masa kayak berangkat gitu. Yang pulang pagi masih belum capek dah. Kalau sekarang kan langsung minta dikerokin ya. Kalau gua sih. Iya sama ya, saya kalau juga. Dulu kan mau kesana sini masih berangkat. Lu zaman one night stand lu heboh nggak? One night stand gua nggak begitu kok. Beneran Nat, emang tampang gua kayak sembarangan banget gitu ya? Enggak, beneran. Enggak. Lu bukan kayak ganteng deh. Gitu. Ganteng ya. Gitu. Itu kenapa tuh? Tuh enak kan maksud gue. Kan ada tuh ganteng berangkat gitu atau cantik gitu. Lu ya enggak? Enggak, gue harus ada chemistry-nya dulu, harus kayak gue attract ke dia juga attract ke gue, baru kita ngobrolnya melakukan nyambung. Makan dulu, nonton, baru Evita. Oh enggak, gitu. Kan ada tuh langsung ketemu, brut gitu. Iya gitu. Kalau ghosting. Jadi ada istilah anak zaman sekarang tuh ketika kita ngechat-chatan tiap hari selama 2 minggu aja, 2 minggu aja terus tiba-tiba si laki atau perempuannya tuh hilang gitu ya. Itu namanya ghosting boy gitu. Jadi lu dari Bun ente boy. Gitu. Iya. Oke, udah 3 panggilan gue ya. Oke. Iya. Oke. Jadi ada kayak masa-masa dia kehilangan interestnya gitu. Oke. Sebenarnya ghosting tuh kayak apa sih gini? Misalnya kita baru kenal ya. Terus gue belum punya pasangan, lu juga belum nih. Oke. Gue WhatsApp lu misalnya. Hai, lu balas hai. Halo. Terus gue hilang.
Enggak, kalau misalnya harus di-maintain dulu berapa lama. Oh, gitu. itu baru ghosting. Ghosting. Jadi orangnya tuh udah cabut ketika kita sudah Memberikan semua. bukan belum memberikan semua, kayak kita tuh udah invest something gitu, kayak invest waktu, terus kita udah ngobrolnya juga udah lumayan klop ya, terus tiba-tiba dia hilang gitu aja tanpa sebab. Oh, Ghosting itu namanya gitu. ghosting. Ghosting. Itu baru-baru ini ngetren kalimat ghosting. Iya, baru-baru kali ini aja gitu. Padahal oke. dari dulu mah udah ada tuh istilah-istilah kayak begitu kan. Zaman lu ada gak istilah-istilah Zaman kayak gitu? gue mungkin ke PHP atau iya. bahasa jadul apa ya? Apa ya? Ya gitu deh ya. Cabut tiba-tiba gitu Iya, kan. cabrai kayak bocahannya. Cabrai begitu. Kalau sekarang ghosting bahasa gaulnya. Ghosting. Kena gitu ya. Ya gue kena, dia enggak gitu ya. Iya, cabut gitu. Lu pernah kena enggak? Gue sejauh pernah lah. Pernah. Saya kan juga, saya mukanya kan pas di garis kemiskinan gitu. Jelek kagak, cakep juga kagak gitu kan. Jadi hal-hal seperti ghosting itu ya lumrah Itu terjadi. gitu. Oke. Tapi menurut gue itu adalah hal yang sangat wajar kan. Kita bisa aja tuh hilang ketertarikan sama seseorang tanpa sebab. Lu pernah kan kayak gitu? Apa nggak pernah? Apa lu selalu mengghosting orang? Kalau gue suka enggak. Gimana tuh? Jadi kalau emang gue suka, gue lanjutin. Tapi kalau begitu gue di tengah gue gak nyaman, gue ngobrol. Gue tuh orangnya talkable kan. Oke. Talkable person. Bahaya jadi tuh Win. Kalau gue ngomong, gue kayaknya kurang cocok deh sama lo, kayak lo begini, lo misterius deh. Gue paling benci lo. Kenapa? Kadang cewek tuh suka ngumpetin sesuatu. Misalnya gue nanya, keluarga lo dari mana? Kalau dia ngibul gue tahu lo bohong ya. Gue tuh langsung ngomong. Oke. Bukan ghosting. Oke. Oh iya, masa sih gitu. Atau misalnya, gue pernah ketemu cewek yang gak kerja, tapi apartemennya yang sewanya 20 juta. Gandaria gitu. Iya, atau apa sih, Tamrin gitu. Maksudnya lu kerja apa? Ya gue tahu, lu ngerti gak sih? Gue tahu lu kerja. Jadi lu gak usah bohong, gue ngebego gitu loh. Oke. Gue omongin. Oh gitu. Gue omongin. Emang kalau misalnya sebulan 20 juta berarti gaji lu bisa 50 juta dong. Oke. Terus tiba-tiba lu gak kerja, lu bawa mobil 2 pintu jemput gue. Kayak kayaknya gak make sense deh. Oke. Kalau itu gue omongin, bodo amat lu tersinggung. Oh. Kalau gue tipe kayak gitu, jadi gue gak pernah nge-ghosting, tapi gue truth. Oh gitu. Lu ngerti gak lo? Ngerti Gak sih lu? Bener, Atau kadang-kadang lu gue telepon gak diangkat, ntar minggu depan nelfon. Lu punya cowok ya? Nah, Kalau gue langsung gue omongin. itu Lu punya masalah. cowok ya? Maksud gue santai. Kalau emang mau aja gak usah pura-pura jomblo, santai. Bener. Kalau gue lebih suka di situ. Sekarang tuh orang tuh susah banget untuk pamit, say, gitu loh. Oh, susah Jadi, ya? Susah, entah kenapa lebih enak untuk cabut gitu aja. Makanya ada timbul ghosting. Oh, kalau gue gak bisa di ghosting. Gue juga sih gak Gue bisa. tahu lo bohong, gue omongin. Oh gitu. Iya, misalnya dia seminggu 2 minggu ini dulu nih hilang, terus ada lagi. Lu kemana 2 minggu ya? Kan aneh dong. Kecuali lu stripping sinetron atau kerja kantoran gitu. Lu gak ngapa-ngapain, hilang gak sih? Gak masuk akal. Oke. Kalau emang lu punya cowok ngomong aja, kita mau temen Ewita atau mau apa, ngomong santai. Biar gue gak baper. Karena gue kalau baper culun. Sama. Ya kan? Gue gak mau kena itu. Gue tau trik lu. Bintang lu apa sih? Capricorn gue. Oh Capricorn. Lu apa? Aries. Oh Aries. Iya gitu. Aries kan tukang ngibul gak sih? Enggak. Enggak. Mungkin istilah tadi yang Onat bilang adalah ketika dia hilang, terus minggu depannya dia balik lagi, ada istilah lain nih, Nat. Apa lagi? Breadcrumbing. Apaan tuh? Jadi tuh ada yang namanya permainan flirting to each other. Ih, gue suka banget. Oh, lu suka ya? Gila, gue kalau ngomongin itu jadi tuh kita, iya gitu kayak kita tuh gitu. coy, Gue suka deh kalau cewek gitu. Yang apa? sampai matanya hilang gitu ya. Bahasa Ibannya. Aduh, gitu ya. Bahasa Ibannya keluar ya. Iya. Jadi orangnya tuh nggak ngasih hitam atau putih, jadi dia ngasihnya tuh cuma abu-abu gitu. Kita tuh cuma saling menggoda gitu aja. Oke. Dan menurut gue itu agak toksik sih. Lu kalau ketemu sama orang lain yang gak satu pemikiran sama lo, orang itu kesian. Karena mungkin dia punya ekspektasi yang gede terhadap lo. Oke. Tapi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu permainan juga, kayak lo tuh suka nge-flirt to each other, itu akan menjadi permainan yang sangat Itu liar. Itu iya. yang tadi bahasa Ibrani keluar ya. Bahasa roh. Bahasa roh ya. Keluar tuh. Iya. Itu breadcrumbing gitu. Jadi orang-orangnya tuh cuma pengen the spark. Tapi lu bisa baca itu. Kan ada juga. Bisa. Oh, lu bisa, lu jago ya? Biasa aja. Maksud gue, cowok ini emang pengen games ini. Iya. Ayo.
Oh, ngerti Gitu. gue. Sekarang Tapi kan kasihan kalau ada cewek atau cowok yang nggak bisa ngebaca itu. makanya kita tuh harus pinter-pinter nyari target operasi. Oh, TO. TO Lu gitu. orang BNN ya? Bagaimana sih? Coy, Enggak ya? coy, takut Enggak gue. kayak. Enggak. Oh, lo kalau nyari TO mesti tepat nih. Mm-mm. Kalau ada ML BNN-nya cabut kali ya. Cabut, iya gitu. Kalau oke. ada lambang wali kota cabut Cabut, kali ya gitu iya, daripada kan. masalah. Gitu. Soalnya kalau salah orang jadinya nggak asik permainannya. Ada yang baper duluan. Gue juga dulu sering digituin, boy. Oh, kena. Makanya gue harus cari tahu nih orang apa namanya seluk-beluknya mau ngapain gitu. Gue harus belajar daripada gue yang baper ntar culun. Ih, culun. Karena kita kalau Gitu. baper culun. Oh, lu juga culun ya? Parah. Oh iya, sama, mirip. Parah. Tapi Apa lu tuh sih? gue denger juga jago ya soal percintaan atau apapun. Lu punya pacar gak itu lu deh? Lu punya pacar gak? Gue punya anak magang. Kita cheers dulu yuk. Cheers ya gitu. Ya, Kok lu kayak baunya beda sih? air putih. Oh, air putih, Yang Kayak gitu. bau ini deh. Iya, saya nggak punya pacar kok gitu. Cuma ya ini ada aja gitu. Buat teman ngobrol. Bukannya gimana-gimana. Oke. Tapi begitu lo masuk ke relationship yang serius, lo pernah sakit hati yang cebur banget gak? Gue udah bilang kalau gue udah jatuh banget, gue sampai cacat. Makanya lu ada lagu dangdut Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Iya itu gitu. lu kena sama lagu itu? Kena banget gue. Oh. Gue kalau udah suka sama orang, gue kejar, gue sampai berdarah. Sampai ke negeri Cina? Sampai ke negeri Arab. Kemana pun lu berada, gua samperin. Gue samperin. Oh, lu yang kena budak cinta ya? Parah gitu. Oh. Jadi tuh gue kalau misalnya ngomongin tentang relationship serius itu agak-agak bukan terkesannya gue cakep banget gitu. Iya, Tapi iya, gue iya. tuh agak-agak memilih karena ketika gue sakit hati gue akan sakit banget, Nat. Oke, Gitu. oke, Lu juga oke. gitu kah? Gue juga gitu. Gue kadang-kadang lebih culun daripada ceweknya sih. Lebih jebur aja. Maksud gue misalnya kita putus nih, gue jauh lebih depres aja sih. Karena gue lebih gue nggak tahu deh, gue agak sakit juga sih kayaknya. Nggak apa-apa, saya juga kok. Iya, maksudnya gue tuh lembut aja. Gue tuh nggak suka ribut. Gue nggak Ngerti. suka ribut. Makanya gue sama bini gue nih kalau misalnya ribut, tipe ke bini gue tuh kayak 24 jam diem dulu. Nah gue tuh nyebrang sendiri main sama pikiran gue. Sama. Jadi gue rumpiin terus kenapa sih Iya, dia gak iya, suka gitu loh. Iya, Karena gue culun. Iya, benar. Jangan main di sikis deh, lo ngerti gak sih? Karena gue culun nih kalau sikis-sikis. Silent treatment, say. Ih jangan dong, Iya, jangan iya, yang iya. diem-diem ini dong, gue Iya, baper nih gitu. Iya, Kalau gue benar. sih makanya. Benar. Lu juga gitu? Gue ya udah gue bilang tadi kalau ketika gue udah suka sama orang, gue udah cinta mampus sama sini orang, gue harus berdarah dulu sampai gue cabut sendiri. Oke. Gitu. Itu Jadi, berapa kali tuh ngalamin tuh? 1-2 kali? setiap gue pacaran. Oh berarti lu jebur mulu dong. Wah, jebur banget saya Jebur. kalau gue ngomongin tentang masalah hati. Itu Mhm. hati gue cuma sekarang udah tinggal dikit banget, Nat. Jadi gue bener-bener pilih-pilih banget gue. Oh gitu. Tapi bukan berarti lu trauma sama cowok dong. Dulu sempat gue 2 tahun lalu. Makanya lu jadi lesbi kan? Enggak ya, sorry. Gak apa-apa. Enggak. Emang kayak gitu, apa namanya, jadi agak-agak susah untuk Menaruh sering. hati sepenuhnya. Iya, karena gue kalau udah naro hati, wah semuanya sama keluarga besar gue taruh di situ. Oh. Iya. Lu totalin, bocahnya nggak total ya. Iya, Ya. Kayak Tahu gitu. tuh gue rasa nggak enak banget tuh ya. Gak enak Tapi lu banget. kapan tuh terakhir ngalamin itu? Udah lama. Baru? Anda nggak belajar ya? Oh enggak, saya emang makanya saya terkenal dengan saya. Oh. Iya, teman-teman. Udah tahu ada jurang, masuk deh yuk. Yuk masuk yuk gitu. Iya ngerti. Tapi kalau lu punya pengalaman percintaan yang paling aneh nggak? Atau yang paling dramanya tuh Pol ngalahin Cinta Fitri deh. Oh, pengalaman sama pacar pertama gue. Kenapa dramanya tuh kayak apa sih? Dramanya he was a bit abusive, jadi physical and verbally. Jadi sangat manipulatif gitu kan. Tapi gue sama dia lama 5 tahun nih. Lu bayangin mental gue dari. Oh. Jadi maksud gue gini loh. Apapun yang lo lihat di gue sekarang gitu, ini adalah hasil bertahun-tahun gue dengan orang yang salah. Sampai gue nggak percaya lagi. Abusive tuh maksud lu what? Iya. Punch and shit. Dijambak, bukan dijambak in a good way. Maksud gue dijambak enak apa dijambak in the kasar way? No, in a bad way. In the bad way. Gitu. Gue pernah loh di tol Cawang jam 9:30 malam, kita habis dari mana gue lupa. Terus kita berantem di tengah jalan. Dia turunin gue di tol. Tol Cawang yang gak ada orang itu. 1:30 pagi. 9:30 malam. Itu kapan tuh? Ya masih rame, ini 2015 apa 2014 lupa gue. Lu diturunin dalam rangka apa ya? Kita berantem gara-gara gue salah ngasih jalan maps.
women's problem we cannot read maps. I'm so sorry, but like itu nggak kayak ngebuat lu harus nurunin gue di jalan. Gue ngomongin ini tuh kayak ini seakan-akan fine gitu ya Nat ya, kayak it's a joke gitu. Cuma waktu gue kejar itu gue kayak bingung banget. Ih bapak gue tuh melihara gue tuh kayak putri raja gitu kayak apa segala macem dan kalau misalnya gue boleh curhat dikit, kemarin dia baru ulang tahun. Ini siapa nih? Bapak lo? Oh, bukan. Ini si binatang satu ini ya kan. Dia baru ulang tahun, kemudian gue entah kenapa ngeliat di TikTok ada satu lagu yang gue dengerin waktu gue putus sama dia. Oke. Ini tuh kejadiannya 10 tahun, bukan 10 tahun sih, kayak berapa sih 2014 tuh 7 tahun yang lalu ya. Kayak 7 tahun yang lalu gue ngedenger lagu itu, gue kira gue udah baik-baik aja Nat. Tapi ternyata pas gue denger lagu itu, wah ternyata waktu tuh nggak begitu menjanjikan untuk menyembuhkan luka ya? Gitu. Jadi meskipun dia sudah sangat bahagia sekarang, dia sudah menikah. Jadi ternyata lu masih membekas, bikin gua ada scar gitu di diri gue gitu sekarang. Karena banyak banget fakta mitos soal hubungan yang berkembang nih. Kita bahas satu-satu mau gak? Coba. Ya, coba ada apa itu? Ada ini lo bakal ketemu sama cinta monyet lo. Ini zaman SMP dan SMA. Kemudian lo bakal ketemu sama orang yang toksik banget. Baru lo akan ketemu sama cinta sejati. Yes. Sebelum kita bahas satu-satu, apakah lo percaya dengan adanya cinta sejati, Nat? I think so. Gimana tuh? Gue juga tipikal orang yang mantan gue ada 3-4 biji yang gue bilang itu, yang 3 tahun itu semua bersahabat sama bini gue sampai sekarang. Iya, kita liburan ke Bali kemarin bareng. Seru banget. Iya, cinta sejati itu menurut gue ada nggak ya? Ada sih. Itu dia sih, married life tuh emang sih aneh sih, apa ya? Yang penting dia tuh jadi teman hidup sih, bukan cinta sejati. Apa? Teman yang selalu Friends ada. for life. Friends for life. Menurut gue cinta sejati, gue gak tahu ada apa enggak, tapi friends for life itu terjadi sama gue sih. Dia selalu ada di saat gue di atas banget. Kebetulan belum pernah di bawah ya. Di tengah. Jangan sampai tahu nih kalau di bawah dia ada nggak ya, kayak dia cabut deh. Kalau nggak, gue nggak tahu tuh ya. Gue nggak tahu sih kalau cinta sejati, gue aja nggak tahu cinta atau apa. Yang penting dia ada. Jadi teman rumpi gue, teman nonton gue, teman mabora gue, teman kerjaan gue. Dan bla bla blanya sih. Jadi menurut gue dia bukan istri sih, dia teman hidup gue sampai gue mati. Gila. Insya Allah. Nggak tahu kalau di tengah goyang ya bu. Jadi lu percaya nggak sama kalimat 3 kalimat fakta ini? Kalau menurut gue, I think so. Pertama lu bakal ketemu cinta monyet. Cinta monyet itu pasti. Dan lo akan dibego-begoin. Kayak lu tuh di turun jalan. Gue juga pernah nangis di pagar mantan gue. Udah dia yang salah, gue yang nangis di pagar gini. Ampun, balikan. Padahal dia yang salah tuh. Jadi itu cinta monyet ya. Lo bakal ketemu sama orang yang toksik banget. Ada banget lagi yang manipulatif gitu ya. Iya. Tuh cewek loh. Dan dia Aries juga lagi. Aries tuh setia, mentok. Enggak, dia tuh manipulatif nyet. Yang gue rasain ya. Dia yang salah, gue yang jadi jebur nih. Itu toxic sih. Terus ya, baru lo akan ketemu. Karena lo belajar. Gue kalau ketemu cewek gue jadi nilai, gue udah pernah sih ketemu modelan begini ABC. Karena kan udah berumur ya bu. Benar. Ya kan. Jadi gue belajar. Oh kalau tipe gini mah dimainin aja. Tipe gini buat makan aja. Tipe gini buat ngobrol yang quality, lo tau gak lo? Iya bener. Kan kadang ada yang gak quality ya bu, cuma buat Ewita. Tapi gak bisa ngobrol, tau gak lo? Downgrade gitu loh. Yang kalau nonton film luar mau pakai teks bahasa Indonesia. Sorry. Lu tau gak sih? Oh ya udah buat Ewita aja. Ada yang buat emang ngomong hidup. Ada yang buat ini nih. Nah gue ketemu di bini gue. Ini whole package nih. This is it, tau gak lo? Jadi pas gue ngeliatnya, ini gue nih gitu. Can't wait deh gue ketemu sama orang yang kok jadi sedih. Tapi itu tuh gak pernah lu rencanain ya. Gue juga ketemu dia tuh lagi mabok. Oh iya, coba diceritain dulu. Gue lagi mabok dan gue gak lagi nyari pacar. Tiba-tiba gue pernah ketemu dia di pesawat. Gue lagi manggung luar kota. Dia waktu itu pramugari. Terus dia lewat, gue tatap-tatapan kayak di film gitu. Set. Lu tau gak sih kalau ada cewek ngerasa cowok suka sama lu? Lu ngerasa dong? Oke, suka sama gue deh. Setahun kemudian gue ketemu di SCBD nyet. Gue lagi vale, ada si ini waktu itu ya dia ngeliatin gue. Aneh banget gak sih? Gue lagi gak mau nyari pacar, gue lagi pengen mabok-mabokan aja. Terus gue ajak dia makan di Kuangtung, gue inget buat bubur. Bubur habis mabok kan? Ember ya kan? Iya. Lu waktu tahun lalu kerja di pesawat ini ya? Iya lagi. Udah gue nikah gak lama. Aneh gak sih? Gue lagi gak mau nikah, gue lagi gak mau pacaran, gue lagi
ketemu udah. How does it feel? Kayak ketemu langsung, bukan langsung sih, maksudnya kayak ini nih yang kayaknya bisa jadi teman hidup gue. Seru, yang gue bilang seru. Gue juga orang yang takut merit dong. Apalagi orang hancur kayak kita ya. Udah mesti tanggung jawab. Kita lo aja sama teman-teman lo yang ditulurin di tol itu. Gue juga tipe cowok yang takut, kalau punya anak gimana nih, kalau punya ini. Tapi itu kebanyakan mikir gitu tuh yang bikin gue kelamaan, tau gak? Begitu gue merit, gue ngerasa hidup gue jauh lebih better sih. I live those kind of drugs, I live those kind of toxic friend. Gue live semua, tau gak lo? Dan gue menjadi pria seutuhnya yang bekerja sejati buat istri gue. Wih, laki banget, merinding gue. Merinding gak lo? Tapi itu tuh natural gitu loh. Okay. Tiba-tiba teman gue ngajak, Nat kita party di sini yuk. Capek, tau gak lo? Tiba-tiba aja sih. Makanya kalau gue percaya sama married life gue ya. Oke. Walaupun teman-teman gue masih belum, tapi it's okay. Oke. Nah, ada satu kepercayaan nih ya kan. Sekte gitu, katanya semakin orang nyakitin kita itu ngebuat kita semakin sayang. Itu karena lo ngasih 100%. Itu yang gue rasain sekarang. Itu karena lo ngasih 100%. Gue juga kayak gitu. Semakin gue dijeburin, malah kadang-kadang gini, gue pernah pas dia bangun tidur kan kita jadi kumpul kebo kan. Gak enak ngomong. Pas gue bangun tidur gue tuh sampai baca ada cowok lain yang semalam habis nginep. Oke. Makin sayang gue sama dia, makin takut karena gue ngasih 100% buat lu. Oke. Jadi gue gak prepare mau lu jeburin gue kek, mau lu porotin gue kek. Gue udah cinta banget sama lu, itu sih pembelajaran buat gue. Jadi semakin disakitin karena lu kasih 100%, itulah tingkat kejeburan. Harusnya lu kasih 60 dulu. Even udah married, lu kasihnya 60-70, 30 lu prepare for the worst aja sih. Karena people change, tau gak sih lo? People change, percaya deh. Bener. Kalau misalnya ngomongin tentang kalimat yang tadi gue tanyain ke lo ya, semakin disakitin semakin sayang, itulah yang gue rasain sekarang. Itu ya. Jadi ketika orang ini jadi baik, gue kayak bingung, kok everything is going well, everything is going fine. Oh, itu penyakit tuh ya. Semakin malah dia baik, lo malah make anxiety ya. Iya, Apa nih? Kok apa ya ini kayak ada sesuatu yang tidak familiar gitu. Jadi gue terus. Apa nggak challenging? Apa lu suka bad boy yang penasaran? Oh, itu terdengar sangat keren ya, Bo ya. Iya, sangat estetik gitu iya, ya. bad Tapi boy. ketika lu ada di posisi gue yang sangat mencari penyakit, itu udah kayak lu toksik banget sih, Sar. Oke. Sampai kemarin gue habis ngobrol sama sahabat gue, ini siapa lagi ya yang bakal datang ngancurin hidup gue, sampai kayak gitu. Gue kayak gue sangat, sebelum gue ketemu sama orangnya, gue sangat bersedia untuk disakitin. Karena itulah yang gue pelajari, ketika gue sayang sama orang, gue akan disakitin. Bukan enggak kayak lah, enggak gitu lah. Ya tell me how to do about it, bro. Kayak I've been through a lot of shit. Kayak jangan salah sayang sama orang sih. Itu udah ada kisi. Iya kan. Tapi kan pas lu grow up lu jadi tahu. I know. Oh ini kayaknya nggak perlu segitunya deh. Harusnya lu tahu sih. Tapi gue nggak tahu ya. Emang ada yang kayak lu kali. Emang ada. Bukan tahu lebih kayak racun ke diri sendiri nah, gitu. Iya. Apa jadinya lu menikmati ya kejeburan itu ya? Sometimes. Oh lu sakit Nyet? Enggak sakit Nyet. Lu berarti suka ya dijeburin cowok, atau mungkin lu ngeliat cowok tuh salah pandangan aja. Belum ketemu sama orang yang benar-benar. Belum ketemu. Seandainya mau ketemu lu paksain nih kayaknya ini deh gitu. Iya gitu. Chill. Iya gitu, kayak gue belum ketemu sama orang yang bener-bener. Sampai sekarang nih. Ada beberapa, ya gitu, mungkin ada beberapa yang terlewat, tapi gue ngerasa there is something wrong about it, kayak gitu. Jadi akhirnya lewat lagi, ketemu sama orang yang suka ngeludahin gue in a bad way. Wah itu gue akan gitu. Oh malah kayak gitu. Kesian gak sih kayak orang, maksud gue gini loh teman-teman, untuk orang yang apa ya namanya, yang sudah ngelewatin abusive relationship like verbally and physically. Jadi kita tuh kayak ada misconception terhadap rasa sayang. Itu yang lagi gue pelajari sekarang, gimana caranya untuk keluar dari circle itu. Oh, it's sad. Kita balik ngomongin. Yo, katanya kalau suka pamer pacar di sosial media itu tandanya hubungan lu kurang harmonis. Setuju gak lu? Enggak. I don't think so ya. Enggak. I don't think lu so. Lu taruh apapun di sosial media nggak ada hubungannya tentang harmonis apa enggak sih. Itu iya cuma sih. kayak cowok gue lagi ganteng gue upload iya, lah gitu. sama lagi. Kita lagi kece deh fotonya gitu. Foto. Bencongnya mulai ya. Lo tau gak sih? Gue gitu lagi. Kayak rambut gue lagi tampil deh. Tampil. Iya. Enggak gitu sih, kalau menurut gue yang suka nunjukin bukan berarti dia gak harmonis sih. Justru yang kelihatan harmonis suka jebur di rumah. I think so. Iya benar ya. Zaman-zaman sekarang tuh kita nggak bisa ngedetect mana yang harmonis sama mana yang enggak ya. Betul, gue setuju.
Kita ada cerita nih dari para sobat kondom yang Yes. kemarin sudah masuk ke Instagram @vestakondom. Yes. Kita kulik coba. Ada pola relationship sekarang itu kenalan, ketemuan, check in terus di ghosting. Apa emang selalu kayak gitu ya? Enggak kalau menurut gue. Enggak ya? Apa itu pola teenager zaman sekarang ya? Iya. I think that's teenage life ya. Iya, Waktu teenage lu gitu gak sih? Gue sih gitu sih kayak. gue enggak. Lu gak ya? Gue enggak. Apa emang selalu kayak gitu ya? I don't know. Tergantung orangnya sih. Iya. Tapi emang sekarang tuh kita jadi ngeblur gitu loh, Nat. Ngeblur abis ngapain tuh? Mau. Kayak kita tuh nggak bisa ngebedain antara lust and love gitu jadinya. Karena Oke. kita terlalu sering untuk ngemprut. Hmm. Jadi kadang-kadang mungkin Ngemprut apa sih ngemprut? Yang gini ya? Iya. Gitu. Sampai ada orang yang pernah cerita ke DM gue, Kak, aku habis ngemprut sama orang, dia enak banget sampai aku baper. Probably ini nggak tahu kalau lu setuju apa enggak. Probably itu karena dia enak banget sampai lu bikin kayak menanti-nantikan hal tersebut sampai lu mikir gue baper, padahal lu cuma stuck in the moment gitu. Oke. Atau di kalung yang itu nggak lu? yang kayak kedukun itu kayak gitu, Iya, jadi iya, masuknya enak gitu. Ya. Iya. But, menurut gue nih, ini lagi. I think seks itu nomor 2 lagi begitu lo married. Jadi Oke. mau enak di awal apa gimana, pas married itu twist lagi tuh. Setuju gue. Gak penting lagi tuh. Setuju. Mau enak gak enak, yang penting lu bareng. Itu yang terjadi sama gue. Tapi kalau bini gue masih ngarep itu enak mulu. Sedangkan gue udah agak lemah syahwat. Oke, kita yang kedua ya, Nat ya. Yes. Pacaran, putus, nggak balikan tapi minta jatah terus gitu. Ngomong-ngomong soal jatah mantan berarti. Oke, ini jatah apa sih kalau boleh tahu? Raskin. Oh, raskin. Oke. Jatah mantan lu pernah nggak masih berhubungan sama mantan lo kayak nggak ada relationship tapi lu masih kayak ada terjadi pertukaran cairan DNA? Pernah nggak? Nggak tahu ya, karena gue udah married kali ya. Cuman waktu gue, yang gue bilang gue tuh straight deh, mas gue putus ya putus. Oh gitu. Abis putus nggak usah ngewita lagi, tapi berteman it's okay. Kalau gue nggak pernah minta jatah sih, kan jatah banyak di mana-mana ya. Gak harus sama mantan maksud gue. Kalau gue nggak tahu kalau lo deh. Kalau gue, Tapi nggak tuh kalau ngewitanya endol banget gitu ya. kan ada beberapa orang yang wah gila mantan gue Yes. tentara Jepang nih kekuatannya gitu kan, kayak wah rasanya pengen perang dunia mulu gitu kan. Iya. Gue sama mantan gue yang nurin gue di tol Cawang itu gue emang buta banget sih. Oke. Sampai kayak putus pun masih kalau lokasi di mana Sherlock itu masih terjadi di gue. Jadi ya mungkin jatah mantan tuh boleh dilakukan kalau lu bener-bener sudah menerima bahwa keadaan ini lu udah putus sama pacar lu. Tapi kalau misal lu masih, ini dari gue ya, kalau misal lu masih sayang sama mantan lu, mendingan dihindari karena itu akan ngebuat hubungan lu sama mantan lu akan menjadi ngeblur. I see. Iya gitu. Itu yang lo rasain. Yes. Gitu. Kita lanjut lagi nih, Nat. Yes. Komitmennya FWB dari awal tapi akhirnya baper. Ini banyak yang tanya gimana caranya gak baper saat FWB. I don't know. You tell me. Jadi gini teman-teman, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, ya kan. Jadi kita tuh berinteraksi, berkomunikasi melalui cara bicara kita. Jadi kalau misalnya kamu sudah ketemu sama lawan bermain kamu di medan perang, jangan keluar dari medan perang itu kamu masih tanya udah sampai rumah atau belum. Kenapa? Ini tuh kan FWB kan. Ketika kita tanya udah sampai rumah atau belum, terus ditanya hai lagi ngapain, itu akan kayak lu tau kan, jadi kita kan makhluk sosial nih. Kalau kita diomongin terus, lama-lama kita akan terjadi di dalam badan kita yang tidak kita inginkan. Gitu. Jadi kalau FWB udah terjadilah yang situ. Ada di medan perang. Kalau lu pulang silakan, nggak usah pakai cium jidat. Ngapain bos gitu. Elus kening nggak usah. Atau pas dia sampai rumah lu worried dia kenapa-napa nggak ya di mobil. Nah gitu. Itu nggak usah. Kan sulit kadang-kadang kena abis kok endol lah gitu. Iya. Kamu udah sampai rumah aman kan di jalan? Itu jangan. Iya jangan. Karena itu menimbulkan itu pusat gempa yang tidak lu inginkan. Apalagi pas lu WhatsApp itu dia nggak bales lagi. Sosoker ya. Kamu aman kan di jalan gak kenapa-napa, dia gak bales. Makin kena tuh lu ya. Gue tuh nyadar ya kalau misalnya gue lagi suka sama orang, akan ada satu pertanyaan yang keluar ketika dia pulang atau gue pulang gitu. Akan selalu gue tanya, kabarin ya kalau sampai di rumah. Itu dilarang banget. Itu dilarang dalam FWB. Iya, atau kayak itu suatu pertanda kalau gue udah suka sama nih orang. Oke. Jadi akan gue tanya, kabarin kalau sampai rumah.
Ninu gitu langsung kayak 911 help me gitu, kayak udah sampai sini aja. Bye guys, kayak gitu. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yuk. Oke, ke pertanyaan. Yes. Coba nih, cerita dari Satria Pai _22. Awal tahun ini ngerasa jatuh cinta dan nyaman banget sama Gue pikir gue sakit. Ada yang lebih sakit. Kira ulah ya bos. Awal tahun ini ngerasa jatuh cinta dan nyaman banget sama keponakan gue yang umurnya beda 1 tahun. Awalnya gue nggak peka sama perilaku dia yang manja, dan kayak dia penasaran dia sama gue. Terus akhirnya gue jalan hubungan ini cuma gue sama dia yang tahu. Kita sering banget berhubungan. Gue datang ke kamar dia atau dia datang ke kamar gue. Cuma sekarang hubungannya kok renggang ya? Gak tau kenapa, apa penyebabnya. Kira-kira kenapa ya Min? Padahal gue masih nyaman banget sama dia loh. Gitu kan. Dia pasti gitu ceritanya. Ekspresinya. Gue ke kamar dia juga ke kamar gue. Tapi dia renggang. Ntar deh. Berarti kalau lu suka sama keponakan lo itu apa sih namanya? Apa namanya istilah? Apa incest. Incest kan? Itu incest gak sih? Dia sama hubungan darah. Itu incest. Incest kan? Don't do that. Kayak just what don't. are you doing, stop bro? Gitu kayak itu incest ya? Incest gak sih? Incest gak sih kalau keponakan? Hubungan darah gitu incest gak sih teman-teman? Iya incest. Oh incest. Iya gitu kayak. Oh tapi dia kejebak. Tapi gak mungkin terjadi di gua gak sih? Gua enggak sih nyet. Enggak sih gue enggak sih. bobrok-bobroknya gue sih enggak sih kayak. Tapi lu mesti kasih tau jawaban ke dia. Dia nanya nyet. Nanya apa tadi dia? Dia nanya kok hubungan kita jadi renggang ya. Ya menurut lu aja. Padahal dia masih nyaman nih. Berarti dia gak rela tau gak lo? Karena dia masih suka ke kamar ngetok lo. Gini nih. Gitu. Dia juga ayo gitu. Gila gue ngerasa gue yang paling. Tapi ternyata ada yang paling lagi dari gue gila. Dan dia kepikiran padahal gue masih nyaman banget sama dia tuh. Dia nanya ke lu tuh, ke kita. Jadi gimana? Jadi seakan-akan kalau misalnya ada kesempatan untuk bikin nyaman lagi, dia akan meneruskan hubungan itu sampai selama-lamanya. Karena dia bilang kita lagi renggang. Berarti dia kepikiran nih. Iya. Kok gue renggang ya? Padahal gue nyaman. Itu ponakan lo. Aduh anak dari kakak atau adek lu gitu, kayak nggak usah banyak hahuhe. Maksudnya kayak ini gila ya, kadang-kadang tuh orang apa loh yang di oh by the way ya Bo, ngomong-ngomong soal kayak beginian, gue tuh ngerasa ya di tengah pandemi kayak gini orang jadi melakukan hal-hal yang mereka tidak pikirkan 2 kali. Oke. Karena mereka they stressed out, terus kayak gimana caranya untuk merilis stres ini, makanya terjadilah kayak gitu kan. Like you keponakan. Iya, like it's I don't think so. It's possible. Like okay. Kayak ternyata. Tapi kayak kita harus ngasih jawaban dia biar dia tenang deh. Dia makin gak tenang nih. Jujur, lu tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya kalau kata gue gini, lo berdoa bego. Lo berdoa tobat. Itu keponakan gini. Iya. Pas lu mau itu, keponakan gue deh, udah gitu aja. Langsung kalau lu Islam lu sholat, kalau Kristen lu ke gereja, kalau Buddha lu ke wihara. Kalau kata gue sih, karena nggak bisa disaranin keponakan. Dan setahu gue kalau misalnya lu punya anak dari incest tuh bukannya iya gitu udah pasti gitu dong. Jadi coba lu pikirin masalah ya tobat kan? Tobat. Tobat say. Coba Nat, ini apa nih? Cerita dari ini dia _Sicilia. Tiap kali gue liat cowok yang lebih tua selalu aja turn on ke bapak kos, ke tukang galon. Demi apa? Ke bapaknya teman. Kayak yang tua-tua tuh menurut gue punya karismanya sendiri gitu Min. Gaya dia ya. Yang tua-tua gitu tuh punya karisma gitu Min. Aku gak suka banget deh sama yang seumuran. Minimal dia tuh lebih 10 atau 15 tahun lah. Gak aneh kan ya? Enggak sih kata gue. Kalau enggak sama temen bapak lu gak aneh sih. Sama tukang galon juga dipertanyakan ya. Gue enggak. Maksud lu dia bawa galon seksi gitu ya. Dia turn on. Ada keringetan di belakang kuping gitu kalau. Yang kalau beli rokok taruh sini. Kalau nyampe jenggot pakai koin tuh. Enggak, tapi pasti poinnya gini deh. Dia lebih suka cowok yang mature kali ya. Misalnya umur dia 20, dia suka main 38. Tapi teman gue banyak kok yang kayak gitu. Gue juga. Dia lebih suka yang rapi, yang gitu yang kan? Malah duda. Ini jauh lebih normal ya daripada keponakan ya. Sorry keponakan, sorry. Iya. Tapi menurut gue juga lebih suka yang kayak gitu. Gue dari dulu lebih suka cewek bukan yang tua, yang bergaya tua. Oke. Kalau gue gitu. Jadi menurut gue normal. Oke. Gak tau kalau menurut lu pernah gak? Lu suka sama bapak ganteng umur 40, kayak tiba-tiba Ferry Salim lewat nih. Wah. Kan kayaknya ya. David Bayu. Wow. Tora Sudiro. Tuh. Jeremy Thomas. Berarti masih aman kan Masih dia? aman kayak gini. Tapi Jeremy Thomas lagi bawa galon. Gak apa-apa Jeremy Thomas juga lagi ngobrol sama ular juga. Gak peduli gue. It's
David Thomas. Soalnya dia nanya, itu aneh gak? Enggak berarti ya? Itu enggak, normal ya? Itu normal. Karena itu masih normal beda 10 sampai 15. Kalau beda 40, nah itu aki-aki tuh yang lewat tuh. Bawa galon juga udah copot tangannya. Parto gitu kan. Kita next lagi dari cerita no comment ya. Ini cerita aneh banget, Nat, dengerin gue. Ngedate sama anaknya, malah kecantol sama ibunya. Mana lebih enak? Mana lebih enak main sama ibunya lagi? Aku ngerasa bersalah, harus pilih siapa, tolong. Lu deh. Gue ternyata setelah gue mendengar pertanyaan orang ini, kita nggak sakit aja. Masih banyak lebih aneh. Gue ternyata penyakit gue cuma gara-gara turun di cawang, tau gak? Itu nggak ada apa-apanya sama kita. Lu nggak ada apa-apanya lagi. Nggak ada. Tadi pas kita semua di sini tuh kayak wow gitu. Lu lihat banyak. Dia pacar sama ibu, dia pacar sama anaknya, main sama ibunya. Rusak banget hidup lu. sama mamanya. Jadi lu lagi ke rumah pacar lu, ngeliat ibunya lewat, lu sayang, itu juga udah salah. Ngeliat ibunya pakai dasar mau teh manis tawar. Aduh. Kok baru sakit ya? Ini cerita aneh banget sih, ngedate sama anaknya malah ketemu sama ibunya. Tuh, mana lebih enak main sama ibunya. Pasti dia udah ngempurt sama ibunya. Udah, makanya tadi That's gue just wrong, bro. Don't do that. Udah yuk kasihan deh. Kasihan. Yuk. Oke, kita dari ini lah ya. Sebenarnya nggak terlalu butuh pacar, tapi untuk memenuhi kebutuhan fisik jadi main dating apps. Tiap minggu aku jalan dan stay sama beda-beda orang, tapi anehnya nggak ada aku baperin. Nggak aneh kan ya? Enggak, sebenarnya nggak terlalu butuh. Gue baca ulang, gue tadi agak nggak masuk. Tapi untuk memenuhi kebutuhan fisik jadi main date. Jadi dia tuh punya pacar, tapi untuk ngemprut tuh dia sama orang lain. Berarti kayak ini sih Nat yang gue gila panas banget tiba-tiba. Gara-gara mas aku ya. Itu perempuan laki-laki tadi binatang loh keluarga lu. Jadi menurut gue ini tuh adalah hal yang tidak lu komunikasikan dengan pacar lu sih. Kalau misalnya lu kurangnya apa gitu kan. Jadi ada baiknya lu komunikasiin. Kayak lu mau beli masak rasa sapi apa rasa ayam. Udah. Jadi intinya dia tuh ketagihan main dating apps dan tiap minggu dia jalan sama different boy. Ini cewek apa cowok sih? Ini cewek ya. Cewek. Ini masuk banget nih. Nggak apa-apa. Yang penting lu pakai condom and safe. Right. Maksud gue ini tuh sebenarnya fake lagi, banyak banget lagi orang kayak gini. Teman-teman gue yang jomblo juga banyak deh, tiba-tiba baru ini gue baru kejadian kemarin tuh di Bali. Jadi dia tuh tiap 20 menit suka keluar, terus setengah jam balik lagi, bilangnya laundry. Lu tau gak? Ini lucu banget nih satu. Jadi dia dari kamar, gue keluar villa bentar ya. Kayak cuma setengah jam dia bilang dia laundry, dia gak bawa baju. Ternyata dia tuh ketagihan main aplikasi, gue gak tahu di aplikasi. Terus dia ketemu sama orangnya itu di tempat laundryan. Gue gak tahu. Lu jangan pernah laundry deh, lu gak bawa baju. Kayak dia buat ngempurut and then pulang. Terus besoknya dia gitu lagi, bentar ya gue mau ngambil makanan gak pernah ada yang dibawa. Gak usah pura-pura deh. Iya. Menurut gue ini mungkin sama ya. Cuman bedanya menurut gue lu harus playing safe. Bener. Karena kan itu kan it's a danger sih menurut gue. Bener banget. Karena untuk zaman sekarang itu seperti yang gue dan lu tadi bilang, maksudnya sekarang kan teknologi makin canggih ya. Terus ketemu sama orang tuh banyak. Dan gak bisa dibendung ya. Gak bisa dibendung gitu kan. Kadang-kadang kita suka hilaf. Jadi harus at least you have to play it safe gitu loh. Gitu. Menurut gue iya sih. Ini kita disuruh ngasih ini Nat. Bagi dong Beb. Sekarang lu udah mulai beb ya. Tadi ente boy bunsai. Beb tanya. Yuk. Sekarang kita kasih nasi. Nasihat tentang sex and relationship yang sehat itu seperti apa? Coba dari lu. Kenapa jalinan kasih lu nangis? Menurut gue seks yang sehat tuh gak kayak orang yang tadi. Yang tadi tuh gak sehat banget sih. Oke, ini nasihat dari gue ya. Relationship yang sehat tuh imbang kali ya. Take and give itu fair. Lu kasih ini, gue kasih ini. Lu kasih gue ini, gue kasih ini. Itu sesimpel itu sih. Jadi kalau lu gak mau nyakitin jangan disakitin. Bener. Kalau lu gak mau diselingkuhin jangan diselingkuhin. Kalau lu, gue tuh juga punya kebiasaan buruk. Kalau gue marah, gue suka keluar kalimat kotor.
wah itu gue udah marah nyokap gue banget. Oke. Karena nggak lama kemudian ada aja something happen sama gue yang aneh gitu loh. Heeh. Jadi menurut gue ini gue agak membuat Tuhan ya. Menurut gue kayaknya Tuhan tuh fair deh. Oke. If you good dude, lagi. Ini masa gue nggak suka dia sama dia. If you do good things will back to you. Tapi kalau ibu yang tadi pakai daster, Aduh mau pipis. udah yuk, udah gue serius. Nih, ini simpel banget sih. If you do good things will be back to you. Dah, Yeah. sesimpel itu. Jadi menurut gue itu tuh, kalau lu baik sama pasangan lu, pasti dia baik. Kalau emang lu udah baik dia nggak baik, berarti belum nasib lo. Oke. Sesimpel itu sih gue sekarang mikirnya. Oke. Kan lu juga nggak rugi lagi. Kenapa tuh? Karena gini, lu kan udah baik sama dia ya. Ya kalau dia nggak baik sama lu, ya udah dia yang dosa gitu loh. Yang penting gue udah baik, gue udah coba. Oke. Ya kalau lu nggak dapat sama gue, ya udah masih ada yang lain. Gue mikirnya gitu. Kalau lu apa lu? Kalau gue tentang sex and relationship gitu kan. Jadi semoga lu tuh ketemu sama orang yang menghargai dan menghormati lo gitu loh sebagai Oke. laki-laki dan perempuan. Ini bendera dihormatin. Gak apa sih? Enggak. Apa? Ini bendera dihormatin. Oke, enggak. Lu kan berarti kan masih single dong ya? Masih. Pasti banyak orang single. Ini gue serius yuk. Dari cerita lu gue ngerasa pasti banyak yang kayak lo deh. Cewek-cewek yang ngerasa semakin disakitin makin sayang. Makin sayang. Banyak banget. Lu punya nasihat gak sih untuk orang-orang kayak gitu? Karena kan lu udah ngalamin dan lu jebur. Oke, jadi kalau untuk teman-teman yang ngerasa kayak makin disakitin tuh makin kayak kita tuh makin sayang. Enggak, itu salah. salah ya? Salah. Firm ya? Salah. Itu udah confirm dari Wali Kota Jakarta Barat. Yes. Itu salah. Jatuh. Itu salah banget. Jadi menurut gua ketika lu udah ngerasa kayak lu harus prove something, Like what? like kayak gua harus seperti ini gitu loh. Gua harus ngebuktiin kalau gua tuh bisa, gua tuh harus berubah demi dia, gua harus ini, gua harus itu. Itu udah red flag sih menurut gue. Oke. Jadi apapun yang terjadi, semoga lu ketemu sama orang yang bisa menerima lu apa adanya, jelek dan borok dan kotornya lo. Semoga lu bisa melakukan hal-hal kotor tersebut bersama. It's a privilege. Kayak Onat dan KBB itu kayak it's a privilege bro. Ketika lu udah punya pasangan yang bisa lu julitin orang lain, kayak lu udah bisa ngomongin orang lain sampai ih tuh lihat deh celananya warnanya kayak gitu. Ih seru banget, itu tuh kayak impian gue banget gak sih, kayak bebencongan bareng tuh kayak seru banget. Jadi semoga lu ketemu sama orang yang bisa diajak ke bencong bareng kayak gitu. By the way, thank you buat lo yang udah sharing cerita lo tuh. Udah sharing cerita lo, maksud gue kan gak semua orang bisa sharing pengalaman this show, man. Mas gue gak banyak orang yang berani bercerita sejujur itu loh. Kayak itu kan berarti borok. Itu borok. Ini beneran gak sih dari beneran temen-temen ini maksud gue buat lo yang sharing, buat apalagi masalah seks ya, menurut gue di Indonesia masih tabu kan. Jadi thank you for sharing. Kayak menurut gue sharing is caring. Jadi pesan Minfest, Onat dan Sarah di sini harus tetap safe ya mainnya. Paling setuju. Dan biar nggak terjadi kehamilan atau dapat penyakit kelamin, tentunya bisa fun terus bareng Fiesta Kondom. Setuju banget. Thank you banget. Dan jangan lupa untuk terus simak cerita tentang dunia percintaan dan perlendiran di podcast Fiesta Skidi Papap selanjutnya. Udah boleh ngomong bye-bye belum sih? Bye-bye.